kan karena berbasis kuota sekarang Iya. kan, kuota tergantung Kuota. kuotanya itu Ya. rumah Ya. sakit sehari bisa 50 dan 50 itu ya sekian Dan gitu. biasanya juga yang daftar lewat online itu diprioritaskan dulu. Prioritaskan dulu. Jadi halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Bujang santuy, Yang ini. Bujang bijak. Bujang brewok. jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan Tonton sampai habis. Assalamualaikum Bujang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, Siang. Sehat? sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Ya, Gimana cuacanya? Panas nggak sih? Sejuk ya. Sejuk apa panas nih? Karena kita kan lagi kena heatwave. Iya. iya. Mungkin agak panas ya sebenarnya. Ya. Tapi Panas. maaf nih bunyi-bunyi ini nih. Iya. Bunyi-bunyi apa? Akuarium? Aku Apa? Oksigen kolam ya? oksigen. Ingat nggak kemarin COVID? Kita kan kena 2 tahun ya. Iya. Itu dari situ Kita ada kemajuan nih. ada muncul Ada inovasi. muncul inovasi ya. Berbasis teknologi. Ya itu telemedicine ya dulu. Ingat Dulu apa ya? telemedicine ya dulu. Ya jadi biar Booming mempermudah tuh. orang. Booming. Booming ya. Viral jadinya tuh. Gara-gara Nggak COVID boleh- ya. Covid. nggak boleh apa ke rumah sakit jadi melalui teknologi kan. Ya, ini tema kita hari ini telehealth, layanan kesehatan berbasis teknologi. Iya. Gue baca dulu ya. Survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menyebutkan bahwa 78,19% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa lebih dari 67% penduduk Indonesia memiliki handphone dapat dimanfaatkan oleh berbagai jenis fasilitas kesehatan untuk mengembangkan layanan yang disebut dengan telehealth. Tuh, Indonesia udah banyak yang pakai internet nih. Ya, udah pemerintah udah mulai apa ya menggunakan apa Teknologi. 5G ya. Layanan. 5G, layanan internet gitu. Terus juga apa berbasis aplikasi WhatsApp gitu udah Ya. ada gitu. Berkembang di kesehatan. Ya. Ya. Dan ada di segala bidang sih kalau Segala boleh bidang juga. ya. Sudah bidang. Tapi yang kita munculkan di sini bahas bahas ini telehealth ya. Apa yang Kesehatan. telehealth? Bujang santuy baca. apa itu telehealth? Dilansir dari Mayo Clinic, telehealth adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet untuk mengakses jasa layanan kesehatan dari jarak jauh atau remote. Adapun menurut Health Resource and Service Administration atau HRSA, telehealth adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyediaan layanan jasa kesehatan, pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kesehatan jarak jauh. Nah, Berbasis digital. Berbasis ya, digital. berbasis kita berbasis. apa aja tuh kira-kira tuh? Apa aja? Apa aja? Kalau di bidang kesehatan sih JKN kali ya, JKN. JKN. JKN Mobile. Kita udah pernah pakai semuanya. Aku udah pernah Aku tapi pernah ya sih agak screening. gimana gitu. Aku pernah screening pernah. Agak susah kita Screening pernah. kesusahan tapi jadinya. Kayak sih setiap update setiap tahun menggunakan JKN itu mesti screening gitu. Iya, screening. Screening dulu, baru nanti kita bisa konsul ke dokter gitu, ke umum atau ke tergantung dari apa yang buka itu gitu, ke umum atau kemana gitu ada Poli apa spesialisnya gitu ya. Iya, ada poli apa gitu. Kalian tuh mudah nggak? Apa masih susah? Sulit? Pendaftarannya yang agak sulit. Iya, sulit. Sulit, Mbak. Sebenarnya sih kalau Waktu gua lagi di rumah sakit pakai JKN nggak bisa, cuman datang ke rumah sakit nggak konsul, cuman dapat obat doang. tapi tergantung lagi paskes sih ya. Paskes Covid. kalau menurut saya tergantung paskes kecamatan. Kecamatan tuh biasanya sih mudah gitu kalau misalnya. Tapi kalau paskes yang kedua kayak misalnya kelurahan itu agak susah gitu untuk daftar. Tapi kalau kecamatan kan 24 jam. Ada layanan apa? Seperti berobat 24 jam gitu ada gitu. Standby gitu. Sebenarnya sih mudah. Iya, ada kuotanya. Terus juga kalau kecamatan kalau 24 jam kuota itu juga berjalan terus gitu.
Kalau misalnya jam sekian nggak datang, ntar dimajuin jam dokter yang jam jaga jam berapa gitu. Kalau aku pengalaman ya menggunakan JKN waktu itu atau pertama kali untuk rujukannya masih nongol tuh. Terus yang kedua habis itu daftar lagi untuk nomor urut di rumah sakit RCK nggak nongol lagi. Sama. Akhirnya pakai nomor reservasi tuh dari khusus Via dari WhatsApp RCK. ya. Itu Iya. lewat WhatsApp biasanya. WhatsApp Jadi- biasa. Jadi Iya. kalau di lewat WhatsApp kita diarahkan untuk menyimpan nomornya mereka, nomor pendaftaran mereka. Nanti habis itu kita diarahkan untuk ngasih data, Ngasih data, ya. Ada persyaratan, persyaratan kayak ya. misalnya nama dokter, tanggal kunjungan, nomor BPJS. BPJS. Nanti habis itu kalau memang ada pasien yang lama, nanti ada diarahkan untuk pasien lama, nanti pasien baru ngisi formulir. Nanti kita masukin juga data kayak surat rujukan, surat kontrol, Di foto tuh. di foto, ya. Screenshot sama foto. kartu BPJS-nya. Semua di foto. Biasanya pendaftarannya itu dari jam 7 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 2. Jam 2 kalau nggak salah Iya, ya. jam 8 sampai jam 2. Nah, nanti di tengah-tengah jam itu, kalau misalnya datanya sudah fix, sudah masuk, ya. nanti dikasih kode reservasi. Iya, betul. Buat antrian, Buat ya kan? antrian. Buat antrian. Kalau gue pakai JKN Mobile, pendaftarannya agak ribet emang. Masukin nomor NIK, nomor BPJS, terus ada screening dulu kan sebenarnya. Screening. Screening dulu. Terus selesai, jadi nih. Nah, mau coba nih daftar online di Klender, Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Pas setelah memperbarui rujukan bisa tuh Iya, kalau dapat. Tapi yang kedua ketiganya udah nggak bisa. Iya, sama juga. Kenapa? kalau itu? udah mau habis memang nggak bisa. Oh, gitu. Kalau udah mau habis memang nggak bisa, tapi kalau masih itu saya Baru. biasanya gunakan Jak Sehat. Oh, ada lagi. Jak Sehat, ada lagi ya. Kalau Jak Sehat itu lebih mudah, itu nggak pakai screening, cuma masukin apal BPJS, tergantung di situ ada rujukannya enggak, ada rujukan, terus habis itu nanti ditujukan ke rumah sakit mana gitu. Tapi itu Sehat itu sehat dikasih itu Play kan Store. buat punyanya Pemprov ya, Play kalau Store nggak ya? salah. Juga Pemprov. Pemprov kan. Pemprov, Jadi ya. nanti layanan kesehatannya itu dari Pemprov biasanya. Jakarta ya, Di khusus, situ khusus juga ada- Jakarta ya. Kalau di situ ada jadwal konsul, ada jadwal konsulnya sama jam prakteknya sama tanggal sebulan sebelumnya bisa daftar. Nggak screening kalau gue nggak screening. Kali itu bisa diubah gitu. Kalau saya nggak screening. Cuma Jak Sehat itu keunggulannya dia itu bisa memanggil ambulan, bisa memanggil ambulan gratis. Iya. Gitu. Misal kita lagi darurat gini, misal orang tua kita gitu, kita pencet kedaruratan gitu di Jak Sehat, itu otomatis langsung datang ke rumah, kan alamat kita kan Jak Sehat, alamat kita tuh sama email, sama HP, Nah, sama pembayarannya gimana? gratis. Gratis. Kalau ambulan Oh, gratis Jak gratis. Sehat. Gitu. Ini udah di cover sama pemerintah semuanya. Pernah ada yang temen gitu ada yang pakai Jak Jak Sehat Sehat. itu gratis gitu, pakai ambulannya itu. Dia pakai Jak Sehat gitu, manggil gitu. Coba Berarti- gitu. Berarti memang health ini yang ngumpulin Mudahkan. data dulu ternyata ya. Iya. Big Iya. data dibuatin big data supaya kalau misalnya kita mau menggunakan layanan itu lagi, data itu sudah tersedia. Yang terpenting sih pengetahuan saya tuh yang penting nomor BPJS. Ya, itu utama Nah, itu. yang paling utama nomor BPJS itu. Nomor BPJS kan tersimpan sekarang kan pakai KTP juga bisa kan. Ya. KTP bisa gantiin BPJS juga bisa gantiin KTP gitu. Bisa sekarang ya? Tuker-tuker gitu. Gitu. Yang penting itu ke BPJS nomor BPJS itu bisa tersimpan Tapi- data alamat kayak nih kayak itu. Tapi jangan Tapi lupa itu BPJS-nya kalau dibayar sebulan apa? sekali. Itu yang Ya, iya, KTP itu kan bayar. KTP itu kan paling jatuhnya untuk di rumah sakitnya. Sekarang untuk layanan BPJS Kesehatan bisa menggunakan nomor KTP yang Iya. terdaftar di BPJS itu. Iya. Jadi bisa. Kan daftar BPJS Daftar ngisi pakai ngisi NIK kan. NIK juga. mesti dihafal tuh Nick Iya. sama Lo apa? Apal, Apa lo nih? Nick apal nomor BPJS. Hebat. Apal. Makanya Canggih. kalau Ujang di jalan kita bijak. kadang Jak Sehat kadang misalnya lagi buru-buru kita udah
ngetik jaga sehat ada dulu. Sekarang pakai JKN mobile. Bilang Hmm. kenapa udah? JKN mobil sekarang. Gitu. Oke, cara kerja telehealth nih ya, terangin dulu di sini. Cara kerja telehealth terbilang cukup sederhana. Jadi pasien ngirim data pribadi atau kesehatan mereka menggunakan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp atau email atau menggunakan website dan aplikasi khusus milik rumah sakit tersebut. Pesan tersebut kemudian akan diteruskan kepada dokter yang sesuai. Pada jadwal konsultasi, dokter tersebut lantas akan memberikan konsultasi yang dibutuhkan. Dokter lantas akan mengirimkan riwayat rekam medis pasien tersebut kepada petugas atau dokter yang menangani langkah selanjutnya. Entah itu petugas kasir, apoteker, dokter spesialis radiologi, maupun petugas dan dokter lainnya. Jika pasien tinggal di rumah dan melakukan konsultasi jarak jauh, maka pasien bisa melakukan pembayaran menggunakan mekanisme pembayaran online dan obat atau hasil radiologi akan dikirimkan menggunakan kurir ke tempat tinggal pasien terkait. Nah, jadi semua dilakukan dari rumah. Dari rumah. Sekarang. Cuma via HP aja. Lewat Sekarang handphone. aja belanja udah pakai HP. Terus juga KTP udah pakai HP. Iya, identitas kependudukan digital. Iya. Ya, udah mulai digitalisasi ya. Iya, udah mulai sosialisasi. Nah, tapi nggak tahu nih apa kedepannya fotokopi KTP masih ada nggak? Ya, udah lama nggak ada. Udah lama ya. Iya. Terus juga ada aplikasi seperti ya Ikatan Dokter tuh ada gitu ada. ID. Bukan kayak apa tuh yang halo-halo gitu kayak halo-halo kayak apa tuh kayak Gerik dok ya. Ya. kayak gitu. Udah banyak sih, bahkan mitra kita kan juga kayak gitu juga kan? Ya, Ya. kita bermitra dengan Lifepack ya. Lifepack juga seperti itu. Dia juga menyediakan layanan konsul online gitu ya. Kalau misalnya gitu. Apa tuh jargon Lifepack apa tuh? Hah? Jargon Lifepack apa tuh? Apotek modern, Apotek modern. kepercayaan kita. Lifepack, solusi berobat kamu bikin semua jadi mudah. Berobat jadi lebih cepat dan aman. Obat dan suplemen lengkap, jaminan ORI dan BPOM, diawasi apoteker bersertifikat. Konsultasi dokter lebih gampang, gratis via WhatsApp atau aplikasi. Tebus obat sesuai arahan yang diberikan. Tinggal tunggu obat dikirim ke rumah. Berobat jadi lebih praktis dimanapun kamu berada. Dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nikmati juga layanan berobat di gerai fisik Lifepack. Jakarta di area Manggarai dan Cakung. Bandung di area Cicendo. Surabaya di Jalan Raya Manyar. Jadi lebih tenang selama proses penyembuhan. Gak perlu pusing cari obat. Serahin aja semuanya ke Lifepack. Pengen konsultasi? Chat langsung ke WhatsApp Lifepack atau unduh aplikasi Lifepack di HP kamu. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Keuntungan telehealth. Telehealth adalah perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat untuk negara dan tipe geografis kepulauan seperti Indonesia. Berikut ini beberapa manfaat dari telehealth. Saat menjangkau pasien dari lokasi terpencil. Salah satu tantangan penyediaan layanan kesehatan di Indonesia adalah banyaknya pasien yang kesusahan mengakses layanan kesehatan karena tinggal di pulau terpencil dan terpencil sehingga untuk mendapatkan diagnosis dari dokter mereka harus menggunakan perahu menyeberang lautan. Salah satu manfaat telehealth adalah pasien dengan penyakit yang tidak membutuhkan interaksi langsung dengan dokter atau hanya perlu melakukan check up bisa berkonsultasi jarak jauh dengan menggunakan handphone. Nah, ini telehealth di Indonesia cocok banget ya. Kenapa? Cocok di Indonesia. Ya. Karena banyak pulau-pulau terpencil. Pulau-pulau. Dan sekarang kan di pulau-pulau itu juga ada apa? Yang buat internet itu. BTS gitu kan. Jadi udah dipasang gitu kan. Ya, Jadi buat supaya internet jaringannya berjalan dengan kencang gitu. Nah, ya jadi kan di Indonesia tuh banyak yang tinggal di pulau kecil dan terpencil ya.
Sehingga untuk mendapatkan diagnosis dari dokter, mereka harus menggunakan perahu untuk menyeberang lautan. Nah, makanya nih, gua kemarin baca ada 11 ya, layanan telehealth yang udah digandeng oleh pemerintah. Ya. Itu udah mencakup banget tuh. Jadi udah membantu sekali gitu ya. Kemarin juga ini nih ada apa dari Kemenkes ya, yang apa rumah sakit terapung. Oh Ya iya, kan ada juga tuh, tapi layanannya JKN juga. pakai mobil JKN Mobil lagi. JKN juga. Apakah semua pulau di Indonesia terjangkau oleh handphone? Oleh kan kayaknya ya belum Belum semua. semua. Tapi maaf gitu ya, di era pemerintahan saat ini ya, memang era digital tuh lagi digalakan gitu. Sampai Papua juga tuh, makanya kasus internet tuh lagi digalakan Iya. juga di sana, gimana saya dapatkan akses layanan internet gitu. Gitu. Memang gimana ya? Sekarang handphone itu udah kayak apa ya? Kita ya. Udah sangat penting banget, udah bahan pokok gitu. Kebutuhan ya. Ya, kebutuhan. Kebutuhan dasar ya, udah kebutuhan dasar. Kemudian keuntungan telehealth lagi menjangkau pasien yang kesulitan bergerak. Nah ini manfaat telehealth yang selanjutnya adalah membantu dokter untuk menjangkau pasien yang kesulitan bergerak, entah itu karena usia, terkena penyakit seperti stroke, atau check up pasca kecelakaan. Dengan demikian, pasien lansia tidak perlu datang lagi ke rumah sakit dan menunggu lama. Cukup duduk dengan nyaman ditemani keluarga di rumah, pasien lansia tersebut sudah bisa melakukan check up. Nih, orang-orang tua kita nih. Ya check up kan sama juga kayak screening ya. Ya, tanya-tanya. Tanya juga pasti. Check up kan, Iya pasti. kayak darah tinggi, darahnya, tensi gitu kan, Tensinya. sama kayak check up gitu kan ya. Hmm. Terus juga kalau gimana ya, kemudahannya paling kita bisa mengakses kayak konsultasi juga bisa, konsultasi. Konsultasi kesehatan gitu ya. Itu juga apa? Mungkin kalau check up itu kan kesannya lebih ke fisik ya. Iya. Jadi layanan fisiknya mungkin lebih lengkap ya ketimbang di apa? Kalau kita pakai telehealth gitu ya. Ya, Iya. mungkin memang. Mungkin ya. Waktu juga sedikit efisien gitu. Ya, tanpa harus berjalan jauh ya. Cuma sedia kuota sama wifi. Wifi-nya harus mumpuni. Iya, kuota sama wifi yang ini garis bawahi. Misalnya dokter memasukkan resep seorang pasien ke dalam komputer menggunakan internet. Data pasien tersebut lantas secara otomatis akan dikirimkan ke bagian farmasi. Setelah memasukkan obat ke dalam kantung yang tersedia oleh pelanggan, apoteker mengirimkan data resep yang sama secara otomatis beserta harganya ke tim kasir. Dengan demikian, pasien tidak perlu membawa resep kemana-mana. Lebih lanjut lagi, teknologi telehealth memungkinkan rumah sakit untuk menerima berbagai metode pembayaran, terutama asuransi, dan secara otomatis mengelompokkan asuransi tersebut sesuai dengan perusahaan penerbitnya. Dengan demikian, pihak rumah sakit dapat dengan lebih mudah mengajukan klaim ke perusahaan asuransi mitra. Ya, asuransi seperti kan BPJS asuransi kan. Iya, BPJS Iya. kesehatan. Masuk asuransi. Ya jadi ini manajemen ya, manajemen fasilitas kesehatan. Yang ngerti siapa nih manajemen nih? Yang kuliahnya manajemen siapa nih? Teknik. Saya kuliahnya diploma 3 manajemen logistik dan material. Tapi memang itu ya, kita dengan adanya handphone, dengan adanya gadget yang terhubung dengan internet, terus teman-teman APK menyediakan aplikasi kesehatan, banyak yang sosialisasinya terbantu gitu. Manajemen juga, apalagi kan data-data sekarang udah disimpan di server ya. Server itu juga membantu sekali gitu. Cuma mungkin kelemahannya baik kalau listrik mati gimana, internetnya mati gimana. Mati. Yang ditakut-takutin lagi kebocoran data. Kebocoran data Itu yang Tapi bagus juga nih memudahkan manajemen kesehatan. Pernah tuh pengalaman kan? Kan kalau bazam habis tuh aku. Tanya dokter ke dokter Prasila kan, tanya kualitas konsul. Kalau bazam habis dok, habis tidak diganti dengan obat lainnya. Dia depam aku gitu. Itu kan juga memudahkan untuk tahu bahwa ada obat lainnya gitu kan di apotekernya kan di rumah sakit
sananya gitu loh, Hmm. mau deket aku gitu. Itu juga memudahkan, itu tuh cukup memudahkan juga. Kita Handphone konsul. gimana? Kalau handphone kemarin saya terakhir-terakhir tuh masalah banjir ya. Iya. Bos Mayor itu terhubung sama pertama sih apa puskesmas kecamatan bilang saya terhubung sama ID, ikatan dokter psikiater Indonesia sudah berkomunikasi bahwa obatnya kamu tetap ini gitu. Waktu obat itu diambil alih sama apa kecamatan gitu, diambilnya gitu. Karena stok terbatas kan di kecamatan, obat-obatan hanya beberapa macam, hanya untuk sebagai apa kayak P3K apa pertolongan pertama gitu. Pertolongan pertama Pak. Kalau di puskesmas gitu. Oke, yang terakhir nih ya. Ya. Yang terakhir, keuntungan telehealth meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarganya. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan penggunaan telehealth dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarganya. Pertama, dengan telehealth, pasien bisa mengetahui jadwal dokter dan memesan tiket secara online, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama di rumah sakit untuk menunggu kehadiran dokter. Kualitas jaringan internet yang mumpuni di dalam sebuah sistem teknologi informasi di rumah sakit juga memungkinkan pasien dan keluarganya untuk mengakses aneka hiburan dengan lancar baik dengan gawai mereka sendiri maupun dengan fasilitas televisi yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Akibatnya mereka menjadi tidak bosan saat menunggu di ruang tunggu maupun di kamar. Ini nyaman ya pasiennya. Ini kejadian sama saya tuh. Ya. Jadi waktu itu ada kasus khusus di mana saya butuh telemedicine sama dokter Prasila, dan itu yang membicarakan kasus itu kebetulan ada ibu saya. Jadi kita WA-WA-an ke nomor telemedicine-nya Rumah Sakit Jiwa Sam Krendel. Kita tanya jadwalnya dokter ada kapan, terus nanti bayarnya bagaimana. Terus pas sudah itu diurus, pas ditelepon langsung dihubungi, langsung terhubung ke dokter Prasila. Gitu. Jadi memang mungkin itu kasus khusus ya. Kasus khusus saja kalau memang lagi mendesak banget. Tapi kalau memang lagi nggak mendesak ya tetap lebih baik kita datang ke fasilitas. Tapi kalau kita buat temu janji, itu kita kan buat janjinya kan tuh kalau sekarang model sekarang di pemerintah tuh JKR gitu. Ya. Buat janji dulu kan di JKR. Ya. Terus waktunya jam berapa, terus tempat antrian nomor berapa. Nanti kita tinggal datang, terus pas tunggu di sana tinggal nomor antrian yang telah terdaftar di JKN itu. Ya, saya rasa juga pihak rumah sakit juga udah memfasilitasi peraturan dari pemerintah itu. Misalnya kayak waktu saya kemarin, waktu kontrol itu, saya sempat menghubungi nomor pendaftaran WA-nya. Karena saya sudah beberapa kali, akhirnya ya udah kirim tuh penjadwalannya kapan. Misalnya penjadwalannya itu tanggal 2 Mei kemarin. Ya saya masukin jadwalnya. Tanggal 2 Mei yang pagi ini udah. Dan nggak begitu lama prosesnya, tiba-tiba sudah langsung dikirimin. Kalau berkasnya lengkap, biasanya dikirimin lah nomor reservasi. Nah dulu di Rumah Sakit Jiwa Sam Krendel, nomor reservasinya dimasukkan ke mesin STP itu yang di depan. Tapi sekarang udah enggak. Jadi kemarin pas saya kontrol itu, pihak pendaftaran itu udah tahu ada kita. Jadi dia sudah menghafal, oh ternyata misalnya kayak saya, oh ini Budi Rinoso, iya, dia langsung ngecek komputernya. Nah itu langsung terhubung lah. Connect gitu ya. Kalau saya sih pengalaman tuh sangat membantu, itu membantu. Waktu juga butuh waktu karena apa ya? Kita kan ke sana datang biasanya orang datang subuh-subuh. Ya betul. Subuh-subuh sekarang udah jam 9 sih bisa datang itu udah sesuai janji gitu jam 9 gitu. Ya betul. Dulu sebelum gua kenal mobile JKN, gua tiap ke dokter Pasila tuh jalan habis subuh. Habis subuh berangkat pagi gelap pagi buta gitu kan. Sampai sono karena nomor 2, nomor 3, nomor 1 tuh. Jadi artinya banyak juga orang-orang yang berangkat subuh-subuh untuk mendapatkan nomor yang kecil. Nah, begitu kan mereka juga yang datang subuh-subuh itu biasanya mereka masih
mendaftar lewat kertas. Ya, betul, paper. Manual. Manual. Sekarang kan karena berbasis kuota sekarang Iya. kan, tergantung Kuota. kuotanya itu Ya. rumah Ya. sakit sehari bisa 50, Ya. dan 50 itu ya sekian Dan gitu. biasanya juga yang daftar lewat online itu diprioritaskan dulu. Prioritaskan dulu. Jadi Dibuka, misalnya kayak dibuka. kemarin saya waktu datang ke rumah sakit Jiwa Samsenda itu, pas udah daftar, udah sidik jari, tunggu sebentar, pasti panggil, tatanya udah disuruh ke klinik nomor 2. Ya. Cepet banget prosesnya. Cepet. Cuman memang kalau untuk apoteknya masih Lama. Alhamdulillah di rumah sakit Pasar Rebo gitu Ya, ya. gimana? Apotek sudah semakin cepat gitu. paling cepat. Ya. Obat antrian sekarang resep itu langsung dari server dokter. Dokter langsung ke Iya, farmasi. iya. Biasanya dokter juga dengan menggunakan teknologi yang ada, jadi keluhan kita nanti dokter nampung ke komputer. Iya, betul, di Ke input komputer ya. nanti diinput, nanti obatnya juga diinput, jadi nggak hanya ngasih Iya, resep aja, betul. semuanya udah Semuanya udah komputerisasi ya, udah komputerisasi, teknologi. udah digitalisasi Digital, sekarang ya. Iya. teknologi digital gitu. Ya, kita doain aja pemerintah semakin Ya. siap gitu ya Amin. menghadapi tantangan-tantangan Mudah-mudahan di nanti dalam teman-teman dunia juga, kesehatan. teman-teman penyintas yang bersama kayak Givan yang sedang nonton acara ini, mudah-mudahan bisa lebih tersadarkan bahwa ada Teknologi. teknologi telehealth yang bisa digunakan. Yang memudahkan Yang memudahkan. Gitu ya. Ya ada aplikasi, Ah. ada model WhatsApp ya. Macam-macam. Kalau rumah sakit besar kayak boleh nyebutin nggak boleh ya? Rumah sakit besar swasta apa Hmm, pemerintah? swasta itu ada aplikasinya biasanya. Mereka punya aplikasi sendiri Iya. kayak Silo itu loh. Website. Oh, Ya, iya. ada websitenya, ada Iya, iya. aplikasi yang Jadi, bisa diunduh. jadi bisa lewat website, Website. bisa Iya, lewat betul. aplikasi juga Iya. ya. Ya, ada beberapa rumah sakit tertentu yang memang dia menyediakan mengembangkan aplikasinya sehingga telemedicine ini atau telehealth ini bisa digabung ke aplikasi yang dimaksud gitu. Ya betul. Memang waktu dulu tuh zamannya website. Ya, Memang. website. Dulu. Sekarang pas zamannya sekarang udah ada JKN, mobile, JK Sehat, itu udah mulai Aplikasi. Ya, gitu. mudah-mudahan Tapi nanti yang dikhawatirkan ya rakyat miskin yang nggak punya HP, yang nggak Ya, punya bisa beli itu HP, masih. kan itu ya, tetap susah sama tuh. pemerintah yang menonton acara ini, tolong pemerintah Pemerintah bisa menampung menampung rakyat Sekarang miskin, orang ya HP kan? sih udah kayak barang kacang sih ya. Segera, Iya. ya. Udah anak kecil pun udah megang gadget, Iya. udah megang HP. Anak Aduh. kecil Betul. Ya. udah nggak barang Bukan Mewah, barang mewah. lagi. mewah. Jadi sudah jadi kebutuhan. Bahkan kita kehilangan handphone aja nangis-nangis darah. Makanya itu bagi kita skizofrenia itu bisa kecanduan juga Iya. gitu. Kecanduan megangin HP, Iya. kapan dibales, kadang iya jadi dopamin kita tambah naik. Iya. Mudah-mudahan sih enggak gitu. Iya, udah enggak. Nggak dibahas ya pokoknya Udah topnya. Kemarin tuh. Jadi teman-teman bisa nonton ya di episode sebelumnya kita Ya, bahas dopamin tentang detox. dopamine Betul, detox dok. yang menurut kami sungguh menjanjikan ya. Ya. Oke, kesimpulannya ya. Simpulan. Oke. Ya. Kesimpulannya adalah telehealth adalah suatu inovasi yang memudahkan dalam pelayanan kesehatan yang memungkinkan orang-orang untuk mengakses perawatan medis dan konsultasi dengan profesional kesehatan tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama dengan penyediaan layanan. Oh, berarti memang Memudahkan. 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 Selama teman-teman juga lebih aware bahwa ujung-ujungnya teman-teman mesti belajar untuk Ya. menggunakan aplikasi itu. Untuk, Jadi ya, Cara gunakan gak gaptek banget gunakan HP. ya. jadi teknologi itu membantu gitu Iya. ya. Yang harus mau belajar, harus mau beradaptasi, Ya. harus sisi mau membuka negatif, diri. ada sisi negatifnya juga ada sisi positifnya. Ada juga. pasti ada sih negatifnya ada. Pernah dibahas juga kayaknya sih. Pernah. Oke. Pernah sisi positif negatif. Ini ada apa nih? Ya. Itu ada apa, saya mau ambil buku. Buku. Oh, ini ada buku yang bagus nih. Nih, ada buku bagus lebih dekat dengan skizofrenia. Iya. Ini buku membahas skizo dari mulai awal dari dasar
definisi skizofrenia itu apa, faktor penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, gejala-gejalanya apa, Jadi penulis dari mana pun sampai Universitas. panduan bagi caregiver untuk merawat Ya. pasien skizofrenia. Ya. Ini disusun oleh tim dokter dari Universitas Airlangga. Editornya ada Dr. Lilik Juari, Dr. Azimatul Karimah, Dr. Ivana Sajogo. Ini harganya 60.000 saja di galeri KPSI di Shopee atau Tokopedia, atau kalian bisa langsung datang ke Sekretariat KPSI di Jalan Raya Condet, Gang Muluk, nomor RT 7 RW 16 nomor 84 depan RPT Condet, Cilitan. depan RPT Cilitan. Hanya harganya 60.000, ini best seller di KPSI ini ya. Cocok nih buat para caregiver. Ya. Ada apa nih di sini? Nih, kalau kita mau tahu tentang skizofrenia, kan di sini aja. Kita perlu juga nih untuk mengembangkan diri juga dan perlu donasi. Kan di sini juga untuk KPSI. Silakan. Oke. Oke, selesai hari ini. Saatnya kita mengucapkan jarur kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.